Hai hai hai, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Apa ya kira-kira materi hari ini yang akan kita bahas? Yuk simak baik-baik pembahasan soal bersama Bu Fauzia. Ya, kali ini kita membahas soal teks anekdot. Nah, ada 3 indikator yang bisa kamu jadikan acuan untuk belajar. Yang pertama, indikatornya adalah mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, ini berbagai macam soal bisa ya bentuknya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Yang kedua, menginterpretasi informasi teks anekdot. Ini juga bisa tipenya beberapa soal. Yang ketiga, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik. Nah, selama pembahasan soal ini jangan di-skip, supaya kamu mengetahui penjelasan lebih lanjut kira-kira bentuk soal selain contoh yang diberikan nanti itu apa. Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Di sini, tipe soal yang pertama, lagi-lagi Ibu ingatkan, jika kamu ingin menjawab soal, bacalah perintah soalnya terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya kamu tahu tujuanmu dalam membaca. Ternyata yang diminta itu adalah kritikan yang terdapat pada teks anekdot. Artinya, kamu harus memahami kritikan ini apa dulu. Yuk, kita coba baca bersama. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Itu kata Tono. Kata Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono jawab lagi, ya, Udin tahu sebabnya. Kata Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Terus dibalas sama Tono, bukan itu sebabnya, Din, sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Wah, apa nih kritikannya? Artinya di sini kritikannya tersirat. Kamu harus mengetahui tujuan maksud dari pernyataan Tono bahwa karena dia seorang pejabat, dia juga takut kalau kursinya itu diduduki orang lain. Nah, paham tidak maksudnya apa? A. Dosen tidak bisa mengajar dengan baik. B. Dosen yang tidak kuat berdiri karena sudah tua. C. Seorang pejabat yang takut kehilangan jabatan. D. Seorang pejabat yang juga menjadi dosen. Atau E. Seorang mahasiswa yang tidak menghargai dosen. Ayo, pembicaraan ini ya, itu sebenarnya ingin memberikan kritikan kepada siapa? Yuk kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah seorang pejabat yang takut kehilangan jabatan. Nah, kita bahas untuk kamu dapat menjawab soal-soal kritik ini, kamu harus memahami kritik itu apa. Dalam KBBI, kritik memiliki definisi kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang menentang fakta yang ada. Misalnya, seorang menyontek di kelas, maka kalimat kritik yang dapat diberikan adalah perilaku menyontek sangat tercela. Artinya ada penilaian ya bahwa yang dilakukan itu tercela. Tidak pantas seorang pelajar menyontek di kelas. Nah, di sini ulasan tadi ya. Kemudian perilaku ini terlihat sepele padahal jika dilakukan terus-menerus dapat membentuk karakter penipu, pembohong, maling, bahkan si pelaku tidak merasa bersalah setelah berbuat dosa. Nah, ini kritikan paling lengkap. Namun dalam anekdot kritikan itu sering sekali bermakna tersirat gitu ya. Dia menyampaikannya lewat sebuah sindiran. Maka
kritik sebenarnya yang to the point atau inti dari yang disampaikan itu adalah penilaian yang disampaikan itu adalah pejabat yang takut kehilangan jabatan. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau tidak, silakan didengarkan kembali atau dibaca dan dipahami baik-baik, baik soal maupun teorinya. Kita lanjut ya. Indikator yang kedua, menginterpretasi informasi teks anekdot. Nah, mari kita baca pertanyaan dari soal ini. Opini dari pesan yang tersirat dari dalam teks tersebut adalah, berarti yang dia minta itu adalah opini. Tapi dia mau pesan yang tersirat. Nah, berarti kita cari pesan dulu. Baru setelah itu kita lihat opini yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pada siang hari di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah, terjadi perdebatan antara Pak RT dan Pak Pemulung. Masalah yang mereka debatkan adalah hal remeh, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk, tapi masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Pak RT, Pak sedang cari apa di tempat sampah itu? Kata pemulung, ya sudah tentu cari barang bekas atau botol plastik yang dapat didaur ulang. Pak RT jawab lagi, maaf ya Pak, Bapak dapat baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak? Pemulung, emang tulisannya apa Pak? Pak RT, di papan itu tertulis pemulung dilarang masuk. Lantas kenapa Bapak nekat masuk di perumahan ini? Kata pemulung, ya Pak RT, ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak. Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir bahwa jawaban pemulung itu ada benarnya juga. Pemulung tadi ternyata buta huruf. Jelaslah ia tidak bisa baca papan larangan pemulung. Nah, kira-kira pesan yang tersiratnya apa? Ayo, pesan yang tersiratnya apa? Baru setelah itu kamu berikan opini. Nah, kemudian pilihan jawabannya masih banyak orang miskin di sekitar kita. Oke, pemulung dilarang masuk, banyak pemulung yang tidak menaati peraturan. Ternyata angka buta aksara di sekitar kita masih banyak. Ternyata masih banyak pemulung di sekitar kita. Nah, mana nih yang banyak? Mana ya jawabannya? Yuk kita perhatikan bersama. Ternyata jawabannya adalah ternyata angka buta aksara di sekitar kita masih banyak. Itu adalah opininya. Nah, pesannya apa? Kan tadi Ibu bilang, karena yang diminta itu adalah opini dari pesan, kita lihat dulu. Nah, pesannya itu tadi dikatakan bahwa artinya gini, Pak RT udah marah-marah ke pemulung tanpa tahu bahwa pemulung itu buta aksara gitu. Dan Pak RT tidak menyangka bahwa ternyata sampai saat ini masih ada orang yang tidak bisa membaca gitu loh. Ya. Nah, pesannya ya seharusnya kamu jangan menuduh orang langsung gitu ya, atau marah ke orang langsung tanpa bertanya gitu, atau ya kamu harus sebelum menjatuhkan tuduhan kamu harus bertanya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan opininya ya ternyata kalau kita lihat dari pilihan jawaban ya, masih banyak orang miskin di sekitar kita. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah pesannya itu menuduh seseorang yang tidak bisa baca. Poinnya itu tidak bisa baca gitu. Kemudian yang B, pemulung dilarang masuk gitu. Jadi ini juga kurang relevan. Kemudian banyak pemulung yang tidak menaati peraturan. Nah, ini jebakannya nih. Dia bukan tidak menaati peraturan. Jadi opini ini harus sesuai dengan pesan yang disampaikan. Artinya tadi kan kita tidak boleh negative thinking dulu atau berburuk sangka dulu. Ternyata penyebabnya adalah dia tidak bisa baca gitu ya. Karena penyebab dia tidak bisa baca ini, maka opini yang muncul ya ternyata banyak dari masyarakat kita yang belum bisa membaca. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian
ternyata masih banyak pemulung di sekitar kita. Ya, ini kurang relevan juga ya dengan pesan yang ingin diberikan gitu. Baik, kita masuk ke indikator yang terakhir, yaitu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik. Nah, ini cukup banyak ya teori-teorinya, yaitu berkaitan dengan majas gitu ya. Kemudian juga bisa pertanyaan retoris gitu. Dan banyak lagi, silakan kamu putar kembali materi mengenai kaidah bahasa dalam teks anekdot. Nah, di sini sedikit berbeda, soalnya berupa gambar dengan percakapan. Wah, gile mak, mall udah rame lagi tuh, orang udah belanja, main nongkrong seperti biasa. Apa nggak takut corona? Nah, situ juga dari mall kan? Nah, apa nih pembicaraannya? Ingat ya, kita fokus kepada kritik yang disampaikan dalam dialog ini. Kemudian berdasarkan gambar di samping kalimat ironi yang tepat. Nah, kalau ada kalimat ironi dalam gambar, maka kamu bisa ambil. Namun kalau tidak ada dalam gambar, maka konteks pembicaraannya itu yang kamu buat menjadi kalimat ironi. Berarti kamu harus tahu dulu apa itu ironi, ya. Di sini pilihan jawabannya adalah A. Ibu adalah warga yang taat ya, memakai masker untuk berbelanja ke mall. B. Ibu kebanyakan ngomong tapi aksinya tidak ada. C. Duh bu, boro-boro saya mau belanja ke mall, makan sehari saja susah. D. Ibu punya kaca di rumah tidak? E. Ibu lebih baik menasihati diri sendiri dulu sebelum menasihati orang lain. Nah, ya, belum disilang jawabannya. Yuk, sebelum kita silang jawabannya, kita baca dulu. Ironi itu adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya, ya, menyatakan kebalikan. Dengan tujuan menyindir. Contoh, masyarakat peduli pada lingkungan sehingga tiap hujan datang mereka punya kolam renang di rumahnya. Apakah ketika ada kolam renang di rumah itu maksudnya apa itu? Banjir ya. Apakah itu mencerminkan sikap peduli? Tidak. Nah, kebalikan yang diciptakan itulah yang namanya ironi. Kalau di sini mana ini? Ibu adalah warga yang taat ya, memakai masker untuk berbelanja ke mall. Betul tidak? Betul. Tapi ada tidak sindiran yang ingin dia sampaikan? Warga yang taat tidak? Nah, itu pertanyaannya. Dia bilang pakai masker belanja ke mall memang baik, tapi dia warga yang taat tidak? Nah, yuk. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu karena ini bisa jadi. Ibu kebanyakan ngomong tapi aksinya tidak ada. Benar gak? Benar. Apakah itu ironi menyatakan kebalikan? Tidak ya. Jadi dia tidak ada kebalikan, yang memang betul dia banyak ngomong tapi aksinya tidak sesuai. Duh bu, boro-boro saya mau belanja ke mall, makan sehari saja susah. Ya, tidak tercermin ya dalam teks ya ini. Ibu punya kaca di rumah tidak? Nah, ini berupa pertanyaan. Berarti dia bentuknya lebih ke pertanyaan, berarti pertanyaan retoris. Ibu lebih baik menasihati diri sendiri dulu sebelum menasihati orang lain. Wah, ini adalah sinisme. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Ibu adalah warga yang taat ya, memakai masker untuk berbelanja ke mall. Padahal konteksnya itu saat social distancing tidak boleh atau diusahakan tidak keluar dari rumah, apalagi hanya untuk berbelanja atau shopping ya, di konteks gambar yang sudah kita lihat tadi. Baik, itulah beberapa soal dan indikator soal. Silakan pahami kembali soal-soal yang sudah ada dan 3 indikator tadi dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Nah, silakan belajar. Selamat belajar, semoga kamu bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Jika ada yang belum dipahami, silakan tonton kembali, atau jika ada yang mau ditanyakan,
Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye-bye.